Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan menyucikan hati kami, sehingga renungan firman-Mu sekalipun singkat jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa santa. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai ayat 21. Tapi saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 10, ayat 11 sampai ayat 21 besok. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai 10, ayat 11 sampai 21 besok. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran kalau aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Ayat 10. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Puji Tuhan, suatu berita yang indah yang telah petik pagi. Betapa penting dilahirkan kembali. Betapa penting bertobat. Betapa penting bertobat. Kelahiran secara manusia. Ya, ketika sel sperma akhirnya bertemu sel telur wanita, terjadi suatu pembuahan. Akhirnya zigot bertumbuh menjadi embrio menjadi jantung. Manusia, pasti manusia itu jadi manusia. Sebagaimana Alkitab katakan karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ya, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging. Bagaimana manusia hubungan suami istri, tidak ada daging harus daging. Tapi Alkitab kata apa yang dilahirkan dari roh yang besar, Roh Kudus. Ketika daging kita matikan, artinya kita bertobat. Hidupku yang lama ku tinggalkan, yang ada hidupku yang baru. Jadi kita tinggalkan hidup yang lama, artinya mati. Yang tumbuh adalah apa penting kita hidup itu. Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau daging tidak mau dimatikan. Roh Kudus tidak bisa kerja dengan secara bebas kalau daging tidak bisa dimatikan. Maka nggak usah kaget seorang yang belum bertobat benar sungguh-sungguh, yang apa dikerjakannya daging, pikirannya daging, perbuatannya daging, tingkah lakunya seperti daging. Jangan sekali belum bertobat, belum
maka perlu bertobatlah, meninggalkan hidup yang lama, dikubur bersama dengan Kristus, dan bangkit dari manusia baru. Artinya ada, sekarang bukan daging, tapi roh kita yang mati dihidupkan kembali. Maka hubungan kita dengan Roh Kudus. Makanya katakan firman kepada ayat 7, janganlah kamu heran karena aku berkata kamu harus dilahirkan kembali. Kapan kita lahir kembali? Kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk kerajaan surga. Perlu bertobat. Minta yang berubah pola. Yang lama kita kubur. Yang lama aku matikan, yang timbul yang baru, itulah roh kita ini. Maka di Korintus katakan, hidupku yang lama aku tinggalkan. Paulus itu berkata, hidupku yang lama aku tinggalkan. Yang lama kita menciptakan baru. Bukan Kristen KTP, tapi Kristen pengikut Kristus yang sudah lahir, mengikuti tapak kaki Yesus, tidak menurut keinginan daging. Saudara sangat bahagia pagi ini. Kalau saudara tidak hidup keinginan Roh Kudus, datanglah, nggak ada kan mesbah, ada mesbah pagi. Karena saudara ikutin daging. Jika saudara mau hidupin dan Roh akan datang di mesbah pribadi saudara. Kita datang. Apa yang dipikirkan orang? Oh, dia belum bertobat, lahir baru, perbuatan daging, rencana yang bagi, hasilnya daging. Maka perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian perlu dilahirkan. Tinggalkan yang lama, hidupku yang lama, ku tinggalkan yang ada hidup yang baru. Hidup sekarang ada Kristus. Amin. Mari sama-sama kita menteraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, kesiapan takut dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan sekalian. Yang cinta dia katakan amin.